Terima kasih Anda masih bersama kami. Penerapan restoratif justice dalam penerapan perkara itu tema spesial talk show kali ini. Dan kita akan mendengar bagaimana cerita dari Pak Joko, bagaimana perkara yang sudah dilakukan restoratif justice di Jawa Tengah. Tadi ada 5 perkara yang Bapak ceritakan tadi, sudah ada salah satunya di Banyumas. Gitu. Yang 4-nya apa lagi Pak bisa dibagikan kepada kami? Terima kasih. Sampai saat ini perkara yang sudah resmi dihentikan penuntutan dengan RJ itu di Kejaksaan wilayah Kejati Jawa Tengah sudah ada 5. Yang pertama dari Kejari Purbalingga, pasalnya 359 menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaannya. Jadi secara garis besar ini guru SD, guru kelas 2, ngajar anak-anaknya ini dikenalkan masalah air, makanya diajak ke kolam. Namanya anak kan harus dikenalkan air. Diajak ke kolam tentunya ke tempat yang dangkal paling setengah meter gitu. Ini karena anak-anak ada ke yang kolam renang begitu Pak? Ke kolam renang. Ada yang mungkin usil atau gimana, maunya tidak didangkal saja, mungkin terus secara diam-diam pergi ke sebelahnya yang agak dalam. Makanya setelah selesai pengenalan air, anak-anak sama Pak Guru ini dikumpulkan, nggak taunya jumlahnya kurang 1. Ternyata ada yang setelah dicari-cari nggak taunya tenggelam. Dan meninggal di kolam ya baru diambil. Ini para bapaknya korban ini menyadari memang itu mungkin sudah takdirnya. Dan ya si guru ini memang juga sudah mengadakan penghati-hati. Karena apa? Sudah dihitung jumlahnya, sudah diberitahu anak-anak, di briefing. Nggak boleh di tempat yang dalam, harus di sini, tapi ya dasar anak seperti ini. Dan itu akhirnya bisa diselesaikan melibatkan PGRI, Persatuan Guru Indonesia, melibatkan orang tua pelaku, orang tua korban, pelaku, kemudian warga di sekitarnya. Dan memang sudah bisa diselesaikan dengan RJ ini. Dalam arti keluarga menerima anaknya meninggal di TKP, tapi bukan karena murni kesalahan sang guru begitu ya? Menurut bapaknya seperti itu. Makanya bapaknya memaafkan, dan mereka tercapai kedamaian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi yang di Kejari Banyumas tadi, pencurian kotak amal di masjid. Kemudian yang ketiga ini kecelakaan. Jadi pasalnya 310 ayat 4 Undang-Undang 22 2009. Kecelakaan jadi pengemudi di Boyolali. Jadi pengemudi truk karena jalannya menikung, dia mengambil agak ke kanan, dari depan ada kendaraan, akhirnya dikekirikan lagi, nggak taunya nyenggol yang di belakang yang naik sepeda motor. Kemudian karena apa yang terjadi kesenggol truk, otomatis sepeda motor ini jatuh dan kelindas, akhirnya meninggal. Dan tercapai kesepakatan damai juga dengan si pelaku ini memberi santunan tentunya, dan mereka menyadari orang tua dari korban ini ya memang ini sudah takdir. Berapa santunan yang diberikan kepada korban? Nah tentunya kita juga nggak perlu nyampaikan santunan, ini nanti kan kaitannya dengan mereka kan. Yang penting mereka terima karena telah disantuni, kira-kira gitu aja. Tapi besarnya. Jadi ini kesepakatan dua belah pihak. Kesepakatan 2 orang. Tidak ada aturannya harus berapa aturan? Nggak ada. Namanya kesepakatan kan bisa kecil bisa besar. Nah itu yang ketiga. Kemudian yang keempat di Kejari Purwokerto. Kejari Purwokerto, seperti kita ketahui Kejari Purwokerto kan wilayah hutan. Di sana Pak RW itu ngumpulkan RT kan, memang RW ngumpulkan RT dan tokoh masyarakat untuk dikumpulkan. Maksudnya ya baik juga untuk pelebaran jalan. Untuk pelebaran jalan di kampung itu, kampung yang ada di pinggiran hutan. Pelebaran jalan, caranya gimana? Pohon-pohon yang
di pinggir itu ditebangi. Gitu. Jadi Pak RT ini disuruh untuk nebangi pohon yang di pinggir jalan. Padahal ini kan bukan pohonnya sendiri, pohonnya perhutani kok ditebangi. Itu akhirnya maksudnya baik, tapi jalannya yang kurang pas. Ini tapi melibatkan banyak orang karena RT dikumpulkan untuk nebangi, maksudnya baik untuk supaya jalannya lebar. Kemudian perkara ini juga melebar sampai perhutani. Perhutani awalnya keberatan, tapi setelah Pak Wakil Bupati sendiri ini yang turun tangan. Sampai melibatkan kepala daerah? Iya, Wakil Bupati turun karena apa? Ini melibatkan banyak orang. Lah nanti kalau disidangkan nanti warga sebanyak ini masuk Mbui kan ya tambah penuh nanti Mbui di Purwokerto sana. Yeah. Akhirnya perhutani juga menyadari. Terus pengembalian keadaan semula bagaimana? Bayar ganti rugi? Tidak ganti rugi, tapi warga ini menanam kembali ini pohon-pohon pinus ini. Tanamnya tentunya di tempat yang lain, bukan di pinggir jalan itu. Jadi perhutani juga nggak dirugikan karena ditanam kembali mungkin sejumlah banyak juga. Dan waktu nanam itu melibatkan masyarakat juga. Tapi itu butuh waktu kan Pak? Ya jelas. Nanti sampai besarnya tentunya butuh waktu. Iya. Itu baik, yang kasus berikutnya. Yang keempat kejadian di Purwokerto, kemudian yang kelima ini di Semarang mengenai perlindungan anak. Ini juga intinya ada orang tua sebetulnya ini mendidik tapi terlalu, jadi mendidik kok kebablasan, mengingatkan namanya anak sama anak itu bukan kelahi, jadi ya tengkar gitu kan. Mungkin anaknya si pelaku ini ditempeleng atau di mana ganti orang tuanya yang nempeleng gitu. Jadi sebetulnya bukan nempeleng tapi mengingatkan aja, tapi mungkin mengingatkan pakai fisik, nggak pakai kata-kata. Tapi akhirnya bisa diselesaikan dan tercapai kedamaian. Dan memang mungkin di Tempeleng ada kena kepalanya lebam, mungkin terus bawa ke rumah sakit dan diobati. Jadi akhirnya dipulihkan ke keadaan semula. Itu kejadian di Jawa Tengah ada 5 perkara ini. Baik, untuk persyaratannya Pak, untuk lebih detailnya lagi supaya pemirsa TV dan masyarakat lebih tahu tentang restoratif justice ini. Tadi sudah saya sampaikan persyaratan pokoknya memang pelaku sendiri baru pertama kali. Ya. Jadi kalau sudah melakukan pernah melakukan tindak pidana itu tidak bisa. Kemudian yang kedua, nilai dari barang kerugian ini nggak boleh lebih dari 2,5 juta. Kemudian yang ketiga, ancaman. Ancaman itu di mana letaknya? Di pasal mengenai tindak pidana, kan diancam dengan hukuman berapa tahun. Itu nggak boleh lebih dari 5 tahun. Itu yang pokok itu. Kemudian untuk menimbulkan keresahan pada masyarakat, ini sempat saya baca juga, apa yang harus diperhatikan di sini Pak, supaya tidak menimbulkan keresahan pada masyarakat, perkara-perkara yang bisa dilakukan melalui restoratif justice? Ya, tentunya perkara yang berkaitan dengan masyarakat, tentunya ini memang dimungkinkan nggak bisa. Seperti ini, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dikecualikan untuk perkara berkaitan dengan ketertiban umum. Contohnya apa? Ketertiban umum ini misalkan 170 bersama-sama mukuli orang, yang dipukuli banyak, main yang hakim mukuli sendiri, banyak, gitu. Itu tentunya nggak boleh di-RJ-kan. Tadi kecuali yang kesusilaan juga nggak boleh. Terus untuk menimbulkan konflik sosial, nah ini yang seperti apa Pak? Konflik sosial gimana maksudnya? Maksudnya kalau menimbulkan konflik sosial itu bisa tidak dilakukan restoratif justice? Ini kan kasuistis tentunya, tiap perkara asalkan memenuhi syarat sebagaimana yang kami sebutkan di awal tadi, pelakunya pertama kali, ancamannya nggak boleh lebih 5 tahun, kerugiannya nggak boleh lebih dari 2,5, kemudian secara kasuistis tugasnya jaksa untuk melihat apakah perkara ini akan gejolak atau enggak. Sebetulnya kan letak
melibatkan ke banyak pihak tadi kan kelihatan dari sini. Kalau memang masyarakat akan gejolak, pasti kan nggak mau. Ya, jadi sudah terlihat begitu. Ya dari situ kalau masyarakat mengendaki, berarti kan tidak akan ada konflik. Iya. Kalau masyarakat mengiyakan berarti berpotensi untuk menimbulkan konflik sosial. Itu artinya harus dikaji ulang. Iya, benar. Baik, nanti kita akan lanjutkan perbincangan ini, tapi kita harus break dulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Special Talk Show.